Disebut sebagai kelompok rentan, nasib para pekerja outsourcing atau pekerja alih daya terus diperjuangkan. Lantas saudara, bagaimana sebenarnya sistem kerja maupun upah serta jaminan sosial yang didapatkan oleh para pekerja outsourcing? Saya sudah berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, saudara, untuk bertemu dengan salah seorang yang merupakan pekerja outsourcing. Kita coba untuk berbincang dengannya, saudara. Pak Amin, ya. Niluh dari Kompas TV. Ya, kita sudah janjian untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Makasih banyak atas waktunya. Pak Amin ini dulu kerja sebagai tenaga outsourcing ya, alih daya. Sebagai sopir dulu, benar ya? Iya, sopir travel. Berapa tahun dulu di sana? Saya 5 tahun ada. Di PT yang sama itu ya? PT yang sama itu. Terus sekarang Pak Amin kabarnya jadi ojek online. Iya. Kenapa? Saya kan udah nggak diperpanjang dari tahun 2021 itu. Alasannya apa waktu itu? Aduh, kita nggak ada pemberitahu untuk alasan ya. Saya cuma mengira-ngira aja gitu. Karena saya pernah sakit gitu, drop. Nah, mungkin di situ jadi buat penilaian mereka gitu. Jadi akhirnya tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang. Jadi inilah penghidupan Pak Amin sekarang ya? Sekarang, ya. Oke. Pak Amin, kita kalau ngobrol-ngobrol di rumah Pak Amin boleh ya? Boleh. Di sebelah sana benar ya rumahnya? Kita boleh ke sana ya? Oke, ini dia rumah Pak Amin. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Amin untuk lebih jauhnya atau lebih detailnya seperti apa sebenarnya sistem kerja, kehidupan kerja, dan upah yang didapatkan oleh Pak Amin sewaktu menjadi tenaga outsourcing. Ini rumah Pak Amin ya? Ya, ini rumah Makasih. Jadi Pak Amin dulu waktu kerja outsourcing itu berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun. Itu di satu PT? Di satu PT. Sebelum di PT itu pernah di PT yang lain juga? PT yang lain juga. Oke, sama outsourcing juga posisinya? Bukan, itu jatuhnya di perusahaan pribadi. Oh, oke. Jadi tidak masuk kategori outsourcing ya? Gitu. Ketika di outsourcing itu, apa aja yang didapat oleh Pak Amin? Jaminan kesehatan kita dapat. Untuk itu kan ya gaji, uang makan, sama BPJS lah. Oke. BPJS pensiun kan, tenaga kerja sama. Oke, jadi ada BPJS kesehatan, ada dapat uang makan, terus kemudian dapat juga BPJS ketenaga kerjaan itu ya, yang bisa diinikan. Kerjanya sama 8 jam sehari ya? 8 jam sehari kerjaan. Berapa hari dalam seminggu? Itu 6 hari libur sehari. Oke. Untuk gaji, boleh saya tahu ya Pak Amin ya, kalau gaji dapat berapa gaji pokok waktu itu? Gaji pokok waktu itu kita itu udah uang makan sekitar 32. 3.200.000? Itu udah paket semuanya. Oke, jadi di dalamnya itu ada uang pokoknya atau gaji pokoknya plus uang makannya. Dapat 3.200.000 per bulan gitu ya. Itu di bawah UMR Jakarta. Di bawah UMR. Tapi nggak ada masalah buat Pak Amin ketika menerimanya segitu misalnya? Ya kita nggak ada masalah sih karena karena butuh ya. Itu pada waktu itu kan membuat pas butuh pekerjaan. Oke. Ya kita terima ya seperti kawan-kawan yang lain juga gitu. Pernah mempertanyakan misalnya kenapa gaji saya segini misalnya di bawah UMR Jakarta? Pernah mempertanyakan juga sih. Kadang kita udah membandingkan dengan outsource lain gitu. Kita tanya ngobrol-ngobrol, wah lebih besar ya kamu ya gitu. Kenapa ada perbedaan? Ya, kita juga nggak tahu ya, mungkin apa dari outsource-nya mungkin terimanya berapa, ke kitanya berapa, kita kan nggak tahu gitu. Karena itu kan urusan udah yang punya gitu. Itu Pak Amin menanyakan itu ke teman outsource yang lain, tapi PT yang berbeda begitu? PT yang berbeda. Oke, itu ada perbedaan gaji tadi ya? Perbedaan gaji. Kalau sepengetahuan Pak Amin, teman-teman dengan posisi pekerjaan yang sama, dengan jam kerja yang sama, ada yang di bawah atau lebih rendah dari Pak Amin misalnya, yang Pak Amin ketahui? Kalau saya perhatikan dari kalau ngobrol itu, saya kayak paling rendah. Dan itu sama dengan teman-teman Pak Amin di PT yang sama juga segitu gitu. Ada slip gajinya tidak? Ada. Pak Amin masih menyimpan? Slip gaji udah nggak ada, itu kan udah lama juga kan. Slip gaji kan kita dapat cuma dari awal-awal doang, udah kesana tuh nggak dapat lagi. Pak Amin nggak bisa mengecek dong apa saja isinya dari gaji itu? Nggak tahu. Kita kan sistem kan harian. Kalau kita nggak masuk, kita ketahuan berapa hari kita masuk, kita potong segini, kita tahu terima gaji kita segini. Nah, itu jadi hitungannya dari situ aja. Gitu.
Kalau kita masuk terus full, berarti gaji kita full. Jadi kita yang merasa-rasa dan menerka sendiri gitu ya? Makanya kita nggak bisa lihat potongan tuh BPJS-nya berapa, seperti itu menerka. Pak Amin nggak tahu berapa dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Enggak, itu saya nggak tahu. Itu Tadi masalah menyebut itu. soal berapa hari nggak masuk, dipotongnya berapa. Artinya setiap Pak Amin nggak masuk, itu dipotong gajinya? Itu dipotong. Berapa dipotongnya? Dipotong full. Waktu itu dengan 3.200.000 sebulan diterima, 26 hari masuk ya, dan Iya. sebulan berarti sekitar 123.000 ya, gaji per harinya. Iya, per hari. Jadi kalau Pak Amin nggak masuk satu hari, langsung dipotong 123.000. Apapun alasannya tidak masuk, itu tetap dipotong. Tetap dipotong. Kecuali memang sakitnya tuh mereka mintanya tuh harus ada surat dari dokternya gitu. Terus resep obatnya kayak gitu tuh harus ada gitu. Itu mungkin dipotongnya uang makan doang kali. Gaji sih tetap. Gaji tetap dikasih kalau misalnya ada surat keterangan Iya, dokter. surat keterangan dokter. Tapi kalau hanya sakit demam saja, misalnya yang tidak Pak Amin tidak ke dokter karena merasa butuh istirahat, tidak bisa. Dia bisa tetap. Tetap harus Iya. dipotong gajinya. Pada saat Pak Amin mendaftar di perusahaan outsourcing itu, ada kontrak yang ditandatangani. Ada kontrak. Apa isi kontraknya waktu itu? Ada perjanjian jangka waktu misalnya berapa tahun? Ada setahun, nanti diperpanjang lagi itu Oke. perjanjiannya. Jadi setiap tahun diperpanjang sampai Ya. Pak Amin 5 tahun waktu Ya, itu ya. 5 tahun. Setiap tahun kan sebenarnya ada kenaikan UMR ya. Ya. Setiap daerah. Apakah setiap tahun Pak Amin juga mendapatkan kenaikan-kenaikan itu? Ada kenaikan. Kalau Oke. untuk gaji awal kan memang itu kan dapat 3.200.000 itu pas gaji udah terakhir itu udah 5 tahun. Awal-awal 2.500.000 ada kali. Oke. Dari awal sih gitu tuh. Oke. Kemudian naik sampai tahun kelima dapat 3.200.000. 3.200.000. Nah, untuk naiknya itu kita juga ya pertanyakan juga, ya sekali naik cuma 100.000 itu awalnya doang 200 tuh kesana kok 100 turun lagi gitu. Oke. Kita juga kan karena kita butuh ya kawan-kawan juga nggak bisa berontak tuh udah. Mengikut Semuanya saja. asal ya terima aja udah gitu. Jadi kontrak Pak Amin setiap tahun akan diperpanjang. Jadinya Pak Amin setiap tahun menandatangani kontrak perpanjangan. Iya. Dan ada perubahan tidak dari kontrak 1, 2, 3 sampai kontrak kelima? Itu untuk perubahan-perubahan yang lain sih nggak ada sih, cuman gaji doang paling. Yang lain-lain kan seperti mungkin insentif tuh mereka yang janjikan kan dapat kan setiap tahun. Itu hanya beberapa tahun yang dapat terus kesana udah nggak dapat lagi. Apa alasannya nggak dapat lagi insentif dari perusahaan misalnya? Ya nggak tahu juga, nggak ada alasan. Tidak sih. ada penjelasan? Nggak ada penjelasan ya. Atau awal-awal ketika masuk dijanjikan insentif, apa syarat untuk bisa mendapat insentif? Ada disebutkan? Mereka ngitungnya dari jumlah nilai masuk dia gitu. Masuk dia itu berapa persen, kalau misalkan kurang itu nggak dapat kayak gitu. Jadi ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya ya. Masuknya harus sekian, baru kemudian bisa dapat insentif. Insentif. Kalau misalnya kurang dari itu, insentif tidak didapatkan. Iya, nggak dapat. Tapi cuma 2 tahun dapatnya. Setelah itu nggak pernah dapat lagi. Itu nggak dapat lagi. Tidak ada penjelasan nggak juga? ada penjelasan lagi, udah ya. Sampai terus akhirnya kan pandemi itu, sampai pandemi ya udah. Pak Amin ketika dinyatakan diberhentikan begitu ya, atau diputus kontraknya, itu waktu diputus kontrak itu memang sudah masa kontrak berakhir waktu itu? Masa kontrak berakhir. Pak Amin tahu bahwa kontrak itu tidak akan diperpanjang, itu berapa hari sebelum diumumkan? Seminggu ada kali. Seminggu. Iya. Itu dikirimkan WA, dihubungi via telepon atau seperti Nggak apa? ada. Jadi dihubungi oleh perusahaan tapi? Nggak ada. Tidak dihubungi oleh perusahaan? Tidak dihubungi. Terus tahu bahwa seminggu nih, minggu depan nih saya bakalan di-cut ini. Itu dari mana? Iya dari pimpinan suruh kumpul jam segini. Oh, oke. Minggu depan di-cut? Iya, minggu depan di-cut, dikumpulkan. Nanti orangnya ini gitu. Kita juga nggak tahu siapa yang mau di-cut gitu. Jadi hari ini dikumpulkan, terus kemudian diumumkan, Iya. Pak Amin, kemudian Bapak B, Bapak C, Bapak D, ini kita tidak perpanjang kontraknya. Iya. Per minggu depan gitu ya. Oke. Setelah diputus kontrak, apa yang Pak Amin dapatkan? Mungkin harusnya ada uang loyalitas ya selama kerja 5 tahun pengabdian pada perusahaan, tapi kita nggak dapat kayak gitu. Ya setelah itu ya gaji aja udah gaji, udah pencairan BPJS. Oke. Itu aja. Dapat 1 kali gaji. Iya.
Setelah itu mencairkan BPJS ya. 5 tahun kerja dapat BPJS dapat berapa Pak Amin? Kita 15 juta. Sekitar 15 juta ya. Kurang lebih lah. Sistem kerja outsourcing ini kan banyak disorot ya Pak Amin. Di Hari Buruh ini juga soal outsourcing masih dibicarakan lagi. Apa yang Pak Amin harapkan dari pemerintah begitu terhadap sistem kerja ini? Ya, saya harapkan dari pemerintah ya lebih memperhatikan outsourcing ya. Outsourcing juga itu kan memberikan value buat perusahaan juga ya. Saya kira sama ya dengan perusahaan-perusahaan dengan karyawan tetap ya. Mereka mengabdikan tenaganya, pikirannya kan untuk perusahaan gitu. Untuk masalah gaji ya mungkin jangan terlalu jauh sekali ya gitu dengan UMR. Dan mereka juga kan punya keluarga gitu. Yang punya keluarga kan harus menghidupkan keluarganya gitu. Dengan gaji segitu kan yang kalau di bawah UMR itu kan tidak standar ya. Kalau untuk jaminan kesehatan kan itu memang penting banget ya. Kalau buat outsourcing ya harusnya disetarakan gitu dengan karyawan yang dengan karyawan tetap gitu. Kan kesehatan itu kan buat keluarga masalahnya kan. Gitu. Apa yang beda antara karyawan tetap yang Pak Amin ketahui dengan Pak Amin sebagai outsourcing yang membedakan di jaminan sosial ini? Yang membedakan di jaminan sosialnya kan kalau untuk karyawan kan dia dapat jaminan kesehatannya kan dia lebih banyak. Mungkin di selain BPJS ada asuransi swasta, mereka kan bisa mendapatkan juga dari perusahaan gitu. Okay. Dan untuk keluar juga mereka kan kalau untuk karyawan swasta kan yang tetap ya maksudnya mereka kan keluar kan dapat pesangon. Kalau kayak kita kan nggak dapat. Itu. Nah, yang diharapkan sih ya kalau bisa dapat pesangon gitu walaupun berapa bulan gaji ya ini kita kan nggak ada tuh dari pimpinan-pimpinan outsourcing juga perhatikan juga harusnya gitu karena mereka kan udah berdedikasi tinggi apalagi kerja yang udah lama bagus gitu. Kira-kira masih mau bekerja sebagai tenaga outsourcing? Kalau untuk itu saya enggak ya. Enggak lagi. Enggak lagi deh. Saya udah cukup ya senang dengan pekerjaan yang sekarang ini. Ya walaupun di sini di outsourcing walaupun kelihatannya cuma nama kita kerja tiap hari ini tuh untuk pendapatan sama kita ojol nggak beda jauh sama. Baik Pak Amin Rahman, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak Amin. Terima kasih, sama-sama.